Halo, selamat datang. Ini adalah video kedua membahas tentang pemodelan sistem menggunakan use case diagram. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang yang pertama adalah ringkasan mata kuliah desain dan pengembangan sistem informasi. Yang kedua, kita sudah juga belajar tentang bagaimana menyusun kebutuhan fungsional sistem. Nah, di video kedua ini atau di pekan kedua ini, kita akan belajar tentang pemodelan sistem menggunakan use case diagram. Nah, apa yang akan kita pelajari di video ini, kita akan mempelajari 4 poin. Poin yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu use case diagram. Yang kedua, kita juga akan mempelajari tentang notasi dasar use case diagram beserta contohnya. Kemudian yang keempat, kita akan mempelajari cara mengidentifikasi use case diagram. Yang terakhir, kita akan mengetahui atau kita akan belajar tentang relasi pada use case diagram. Ada dua relasi yang nanti akan kita kupas. Yang pertama adalah extend relation pada use case diagram, dan kedua adalah include relation pada use case diagram, serta bagaimana kondisi penggunaan dari dua relasi ini. Penggunaan use case diagram atau pemodelan sistem menggunakan use case diagram ini akan sangat bermanfaat sekali ketika kita akan membuat sebuah desain sistem pertama kali. Jadi setelah kita melakukan analisis kebutuhan fungsional sistem yang kemarin sudah kita pelajari, maka yang kedua, kita memodelkan sistem atau memodelkan kebutuhan sistem itu, kebutuhan fungsionalnya menggunakan use case diagram. Cara ini adalah cara yang cukup efisien karena kita bisa menggambarkan seluruh fungsional sistem ke dalam satu pemodelan yang dinamakan dengan use case diagram tersebut. Nah, kita masuk ke poin yang pertama. Kita akan mempelajari apa itu use case diagram. Use case diagram itu adalah salah satu pemodelan dari UML. Ingat ya, UML itu ada banyak macamnya, salah satunya adalah use case diagram. Use case diagram itu fungsinya adalah untuk memodelkan persyaratan fungsional sebuah sistem. Jadi yang dimodelkan adalah analisis kebutuhannya. Kemudian yang kedua, dalam pendekatan pemodelan use case, persyaratan fungsional dijelaskan menggunakan istilah aktor dan use case. Jadi ada dua istilah di dalam use case diagram, yaitu ada aktor dan ada use case. Use case itu dalam bahasa Indonesia mungkin lebih dekat dengan skenario penggunaan. Jadi skenario penggunaan sistem itu apa gitu ya. Itu yang dimaksud dengan use case. Kemudian aktor ini adalah pelaku di dalam sistem itu. Jadi kita bisa melihat ya bahwa use case itu adalah sebuah pemodelan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem gitu. Nah, makanya yang ketiga ini poinnya adalah aktor merupakan pengguna sistem dan use case itu merupakan hal yang dapat dilakukan oleh aktor dalam sebuah sistem. Yang keempat, use case mendefinisikan suatu urutan interaksi antara satu atau lebih aktor dalam sistem. Jadi, apa yang dilakukan oleh aktor itu bisa direpresentasikan dengan sebuah sequence atau urutan aktivitas sehingga use case tersebut atau kasus penggunaan tersebut tercapai atau bisa diselesaikan oleh pengguna. Makanya di sini didefinisikan sebagai urutan interaksi antara satu atau lebih aktor di dalam sistem. Kemudian yang terakhir, poinnya adalah sebuah use case biasanya terdiri dari serangkaian interaksi antara aktor dan sistem. Jadi bisa lebih dari satu interaksi ya antara aktor dengan sistem. Maksudnya use case atau skenario penggunaan itu bisa lebih dari satu, sedangkan aktornya cukup satu, atau satu skenario penggunaan itu bisa dilakukan oleh lebih dari satu aktor, begitu ya. Nah, kita perjelas dengan contoh. Ini adalah contoh sederhana dari use case tentang penarikan uang ya di dalam sistem ATM. Nah, di sini ada dua gambar ya. Yang pertama adalah stickman yang itu menggambarkan aktor di dalam use case. Kemudian ini adalah oval yang menggambarkan use case itu sendiri atau skenario penggunaan atau apa yang bisa dilakukan oleh aktor di dalam sistem. Kemudian kotak segi empat ini adalah merepresentasikan sebuah sistem, gitu. Jadi aktor ini adalah entitas di luar sistem. Makanya dia berinteraksi dengan sistem melalui sebuah use case. Apa use case-nya? Biasanya use case itu ditulis menggunakan kata kerja, gitu ya. Nah, kita kupas di gambar ini. Dalam contoh perbankan sederhana ini, ya, terdapat sebuah mesin ATM atau mesin teller otomatis ATM
yang memungkinkan pelanggan untuk menarik uang atau withdraw funds dari rekening di bank mereka. Nah, hanya ada satu aktor yaitu ATM customer. Ini aktornya adalah ATM customer dan satu use case yaitu withdraw fund. Jadi jelas ya, jadi bahwa use case itu direpresentasikan dengan sebuah aktor dan sebuah use case yang use case itu dibatasi oleh sebuah sistem atau direpresentasikan dengan sebuah persegi atau persegi panjang ya, kotak persegi atau persegi panjang. Nah, itu adalah contoh use case. Kita perdalam lagi contoh use case dalam satu sistem atau online shopping sistem aktor dan use case. Jadi di dalam seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa di sini ada satu aktor yaitu customer dan 3 use case. Use case pertama adalah browse catalog, use case kedua adalah make order request, dan use case ketiga adalah view order status. Nah, tiga use case ini adalah hal yang dapat dilakukan oleh customer di dalam sistem. Sistemnya mana? Sistemnya adalah area yang dibatasi oleh persegi ini. Dari mana kita mendapatkan browse catalog, make order request, dan view order status ini? Kita bisa mendapatkan ini di proses sebelumnya, di video kedua, yaitu proses untuk identifikasi kebutuhan sistem. Nah, dari situ kita bisa menjabarkan kebutuhan sistemnya menggunakan use case atau dimodelkan kebutuhan itu menggunakan pemodelan di salah satu di pemodelan di UML yaitu use case.